Ini dia menu kita hari ini. Yang pertama ada nasi putih 250 gram. Di sini ada mie goreng, ada telur merah. Terus di sini juga ada tumis sawi putih telur. Ada ikan dori ya. Ikan dorinya ini satu filet ukuran 1/4 langsung kita bagi dua ya. Jadi ini ukurannya besar, jumbo. Dan yang terakhir ini teman-teman bisa lihat ada sambal dabu-dabunya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Sahabat Koko Kuliner semuanya, hari ini kita bakal melaksanakan kegiatan catering donasi lagi dari sahabat Koko Kuliner, yaitu Ibu Hartati. Untuk kegiatan sosial kali ini dilakukan dalam rangka pengucapan syukur atas lahirnya cucu pertama Ibu Hartati, yaitu Nail Chandra. Yang pertama gue ucapan banyak terima kasih kepada Ibu Hartati dan keluarga semuanya. Semoga Nail Chandra yang menjadi cucu pertama boleh tumbuh dewasa dengan baik dan sempurna, diberikan kecerdasan dan nurut nanti sama orang tuanya. Amin. Nah teman-teman semuanya, untuk kegiatan sosial kali ini akan kita kirimkan ke Panti Asuhan Holy Angel dengan harga makanan Rp40.000 per porsinya, dikalikan 60 packs atau 60 porsi. Jadi total omset dari catering donasi kita kali ini adalah sebesar Rp2.400.000. Nah, dengan harga Rp40.000 per porsinya, menu hari ini yang bakal gue bikin adalah yang pertama pastinya ada nasi putih, yang selanjutnya ada mie goreng ulang tahun dengan telur puyuh merah ya. Ini request langsung dari beliau atau donatur. Yang selanjutnya ada tumis sawi putih telur, dan yang terakhir ada ikan dori crispy dengan sambal dabu-dabu. Hari ini menunya menarik banget. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Jangan lupa juga buat yang mau recook, resep-resepnya semuanya ada di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal nyontek aja. Oke teman-teman semuanya, ayo kita mulai video kita hari ini. Let's go.
lihat proses pembuatan mie goreng, telur, sampai tadi kita muter-muter di dapur ke proses penggorengan ikan ya. Seharusnya sih gue bikin sambal dabu-dabunya dulu, tapi oke lah kita skip. Oke, karena gue udah prepare, jadi gue bakal bikin tumis sawi putih telurnya dulu buat kalian semua. Langsung aja teman-teman, gue udah manasin minyak nih, gue bakal masak tumis sawi putih telur ya. Ini salah satu sayuran favorit, pokoknya yang ada telur-telurnya pasti jadi favorit kita semua. Bawang putih masuk. Oke, bawang putihnya udah wangi. Bombay masuk. Jangan sampai terlalu matang. Sekarang kita masukin telurnya. Telurnya masuk ya. Kita orak-arik dulu si telurnya ya. Oke, mantap ya, teman-teman bisa lihat ini telurnya udah ngeset ya, jadi udah bisa kita campur aduk. Nah, cakep banget. Sekarang kita masukin daun bawang. Dan yang terakhir ada sawi putihnya teman-teman sebanyak 5 kilo ya, masuk semuanya. Oke, ini kita aduk-aduk dulu. Pastiin dasar kuali harus selalu diaduk ya, apalagi ada telurnya nih teman-teman. Jangan sampai jadi gosong. Oke, mantap, kita kecilin api. Sekarang langsung aja teman-teman kita ke proses marinasi atau pembumbuannya. Seasoning masuk. Micin. Obat ganteng ya. Gulanya syarat aja. Dasar udah kita masukin semuanya. Sekarang kita masukin bumbu basahnya. Yang pertama kita ikan. Minyak hujan. Marinasinya secukupnya dulu aja teman-teman, nggak usah terlalu banyak, nggak usah terlalu strong dulu bumbunya, karena nanti kalau keasinan bakal nambahin ini itu. Lebih baik kurang asin, kalau kurang kita bisa nambahin bumbu lagi ya. Semua bumbu udah masuk, kita adjust dengan sedikit air teman-teman. Nah, airnya ini nggak usah terlalu banyak. Fungsi gue masukin air di sini cuman buat bikin si bumbu-bumbu yang udah kita masukin itu bisa larut sempurna, jadi nyampurnya nanti ke sayur kita juga sempurna teman-teman. Nggak ada yang asin, ada yang tawar gitu ya. Pokoknya air ini ngebantu proses masak kita menjadi lebih sempurna.
lihat kita masak sayur ini cepet banget ya. Ini nggak nyampe 10 menit. Ya kurang lebih 10 menit lah kita masak sayur untuk 60 porsi udah jadi. Bikinnya gampang banget, simple banget teman-teman ya. Step by stepnya kalian semua udah lihat. Ini cepet banget masaknya karena kita dari tadi pakai api besar, kita jos terus nggak berhenti ya. Sekarang gue mau cobain dulu. Oke, ini rasa asin, gurih, ada sedikit manis ya. Semuanya taste-nya udah pas banget kalau buat gua, nggak perlu ada yang ditambahin lagi. Terus juga ada rasa creamy dari telurnya teman-teman. Tumis sawi putih telur semudah ini aja, udah jadi. Dan sekarang kita bakal lanjut teman-teman untuk bikin sambal dabu-dabu ya, sambal spesial untuk ikan kita hari ini. Let's go. Oke ya sahabat semuanya, sekarang kita lanjut ke menu terakhir kita yang paling terakhir, yaitu kita bakal bikin sambal dabu-dabu ya. Harusnya tadi habis goreng dori bikin sambal dulu, tapi gua pikir tadi goreng dorinya agak lama, ternyata enggak juga. Oke, ini dori kita udah selesai. Sekarang langsung aja sambal dabu-dabu ya. Ini semuanya udah gua prepare nih teman-teman. Timbangannya ada di kolom deskripsi, tinggal lihat aja. Ini ada tomat hijau, ada tomat merah, cabai rawit setan, ada bawang merah ya. Semuanya dipotong kotak-kotak. Untuk cabai rawit setannya sesuai dengan selera ya. Kalau teman-teman nggak suka pedas ya nggak pakai cabai rawitnya juga nggak apa-apa, langsung ke cabai hijau aja. Cuma kalau teman-teman semuanya suka pedas ya nggak apa-apa. Ini jadi opsi aja teman-teman buat kalian semua yang suka pedas. Apalagi gue di sini cabai rawitnya gue potong ya, jadinya rasa pedasnya pasti keluar banget. Ya, langsung ini semua bahan yang udah kita prepare, kita masukin ya. Terus ini ada cabai rawit hijau, ya, yang ukuran kecil-kecil. Ini pakai air jeruk nipis ya. Kalau nggak punya jeruk nipis, jeruk lemon juga nggak apa-apa ya. Kita siram. Kita pakein seasoning sedikit. Kenapa gue pakein seasoning? Biar rasanya lebih kompleks. Karena di sini ada chicken powder, ada gula, ada macam-macam lah di sini ya. Ini nggak usah terlalu banyak. Gula ya. Dabu-dabu punya dominan rasa yang manis yang lumayan gitu ya. Dan terakhir ada garam. Ya, garamnya agak banyak. Oke. Nah, fungsi dari air jeruk nipis tadi juga buat matengin bahan-bahan dari sambal kita ini ya, seperti tomat, bawang ya. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang kalian semua lihat ya, ini warnanya cakep banget. Sambal dabu-dabu kita. Sekarang kita bisa masukin minyak panas ya di dalamnya buat ngasih rasa yang lebih menonjol lagi teman-teman. Ini minyak yang benar-benar panas banget teman-teman. Oke, gua rasa cukup. Oke ya. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Cantik banget sambal dabu-dabu kita. Warna-warni, terus juga ditambah warna dari sambalnya yang kelihatan jadi seger banget. Oke, mantap. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sambal kita ngeluarin air. Nah, ini tuh matang dari si air jeruk nipisnya sama minyak panas yang tadi udah kita siramin ya. Sekarang kita bakal cobain dulu sambalnya apakah rasanya udah pas apa belum. Kita cukup cobain airnya aja. Yuk. Ya. Asem, pedes, seger ya. Rasanya nano-nano banget. Kurang lebih seperti inilah proses pembuatan sambal dabu kita. Nah, ini nanti bakal dimakan bareng
ikan dori crispy. Wow, mantap banget ya. Oke teman-teman, udah selesai ya semua menu catering kita hari ini, dan sekarang kita bakal langsung aja lanjut ke proses plating dan juga packing. Let's go. Oke sahabat Koko Kuliner semuanya, udah beres ya semua menu catering kita hari ini. Seperti yang teman-teman lihat, anak-anak semuanya lagi pada sibuk untuk ngerjain cateringnya. Ini tinggal ke arah packing aja sih. Dan sekarang mari kita lihat bareng-bareng set menu kita hari ini dengan harga 40.000. Menu seperti apa sih yang gua bikin? Yang pertama ada nasi putih 250 gram. Di sini ada mie goreng, ada telur merah. Terus di sini juga ada tumis sawi putih telur, ada ikan dori ya. Ikan dorinya ini satu filet ukuran 1/4 langsung kita bagi dua ya. Jadi ini ukurannya besar, jumbo. Dan yang terakhir ini teman-teman bisa lihat ada sambal dabu-dabunya. Rp40.000 menurut teman-teman, worth it nggak nih harganya ya? Kalau menurut gua ini udah oke banget, dan ini juga rasanya mantap lah ya. Oke, kenapa gue bikin ikan ya, karena adik-adik di Holy Angel sendiri pernah request minta makan ikan. Kebetulan ada yang mau ngasih makanan premium, jadi menu kita hari ini gua bikin ikan. Oke teman-teman, langsung aja yuk, gua bakal siap-siap, kita ketemu lagi di lokasi yang udah gua sebutin di awal video tadi. Let's go. Halo bang, selamat hari Minggu. Halo ganteng. Kenapa giginya makin hari makin kosong itu? Hah? Kenapa itu? Zombie itu. Zombie. Halo Suster Rosa, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Sehat ya? Sehat. Semakin cantik ini, semakin hari. Cantik buat anak-anak. Cantik untuk anak-anak. Ganteng, aku pulang dulu ya. Dah. Os, bye. Suster pamit ya. Tuhan berkati ya. Sahabat Koko Kuliner semuanya, udah beres catering kita hari ini. Kita udah nurunin 60 porsi makanan ke Panti Asuhan Holy Angel nih. Kita sekarang lagi dalam perjalanan pulang, dan intinya gue berterima kasih kepada Ibu Hartati yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita semua untuk melakukan kegiatan baik ini dalam rangka ucapan syukur atas lahirnya cucu pertama ya. Pokoknya doa-doa baiklah untuk Nail, semoga menjadi cucu yang membanggakan semuanya ya. Intinya dari gua gini aja sih konten kita hari ini. Gue berharap juga semoga video yang kita post hari ini, yang teman-teman semuanya tonton, bisa menjadi manfaat, juga menjadi berkat buat kita semua, menginspirasi kalian semua, para UMKM pastinya, dan buat teman-teman yang lagi nyari ide usaha ya. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.